Bapak Arif Supriyadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini, sebelum kita Waalaikumsalam mulai warahmatullahi acara pada wabarakatuh. pagi ini, kita sama-sama berdoa semoga diberikan kelancaran, ilmu yang manfaat, dan benar-benar kita nanti bisa mendapatkan tentunya pintu-pintu berkah untuk kehidupan kita yang berlimpah ruah dalam Amin. kehidupan kita selanjutnya. Amin. Allahumma amin. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk yang berikutnya, nanti Pak Arif Supriyadi juga akan langsung memperkenalkan beliau secara langsung kepada teman-teman semuanya. Beliau itu punggawa di Pamtri, di pusat. Saya di Jawa Tengah. Ada tim Mas Dedi dan Mas Jiwo dan lain-lain yang ada di DIY. Ini juga kebetulan hari ini hadir. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh beliau Pak Arif, termasuk untuk pembekalan persiapan besok. Baik, untuk yang berikutnya, waktu langsung kami serahkan ke Bapak Arif. Silakan Bapak, monggo. Terima kasih untuk supportnya mulai pagi ini. Silakan Bapak. Ya, makasih Pak Supriyanto ya panggilannya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. semuanya. Sehat-sehat semua Bapak Ibu ya. Oh, Alhamdulillah. oke. Okay. Kasih kode aja. Ya, alhamdulillah bisa bersilaturahim walaupun lewat online, lewat Zoom. Ya, dengan teknologi ini ya tetap kita masih bisa bertatap muka. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala la haula wa la quwata illa billah. Senang sekali bisa berkumpul, bisa bertemu dengan teman-teman para penggiat pariwisata di Solo. Nah, sebetulnya saya senang sekali kalau bisa ikut nguji besok ke teman-teman sekalian di Solo. Karena keluarga saya pun di Solo, Pak Wianto. Oh gitu Pak Arif ya. Iya, orang tua Bapak Ibu masih ada di Solo, Masya Allah. kakak juga ada di Solo. Kayaknya sore ini terbang ini tetap berarti guys. Cuma saya memang lahir dan besar di Jakarta, jadi untuk bahasa Jawanya ya masih jauh nggak bisa. Kalau orang tua malah ada tinggal di depan bandara di perumahan Chandra ya. Iya, iya. Di situ. Ya, tadi kalau disampaikan Pak Bianto, saya juga pengurus di Pamtri. Saya juga dari LSP Cakra Wisata Indonesia yang besok insya Allah akan menguji Bapak Ibu sekalian uji kompetensi dari skema pemandu wisata. Betul ya, pemandu wisata semua ya besok Pemandu ya. wisata. Nah, terus tadi kalau ada Ibu siapa tadi yang nunjukin kartu apa semacam license atau sertifikat berbentuk kartu tadi, mungkin dilihat aja Bu Husnul itu kalau memang di situ skemanya sebagai pemandu wisata dan masih berlaku, ya tidak perlu lagi. Tapi kalau dari skema yang berbeda, misalnya apa yang tertulis di situ, ya mungkin boleh untuk melengkapi sebagai kompetensi di bidang pemandu wisata. Ya, beruntung sekali untuk hari ini. Agak kresek-kresek ya suaranya ya Pak Bianto ya. Mic saya atau apa? Emang kresek-kresek ya? Ada suara angin. Tapi terdengarnya sih oke Pak. Oke ya. Baik, memang untuk kelancaran uji kompetensi besok memang perlu ada ya pembekalan sih wawasan, walaupun sebetulnya ini kan kelihatannya wajah-wajahnya sudah pada experience semua ini, sudah pada kawakan atau senior-senior di lapangan. Ya, cuma memang itu kalau yang biasa di lapangan yaitu standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ya dalam hal ini di bawah BNSP ya sebagai Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun mungkin ada beberapa yang biasanya ada yang sebagai freelancer atau sebagai memang bekerja di travel atau bahkan mungkin owner travel juga di sini, ya memang untuk pengetahuan mengenai kompetensi ataupun apa yang dilakukan di baik di lapangan sebagai pemandu wisata maupun sebagai
administrasi di perkantorannya, di travelnya mungkin ya ini yang perlu perlu pencocokan gitu. Apakah sudah dijalankan atau belum? Ya, saya bisa share ya Pak Subianto ya dokumen. Oke, sebelum ke materi pembekalan, mungkin Bapak Ibu semua sudah diberikan dokumen belum dari panitia atau dari LSP? APL 1, APL 2, APL, book. APL 01 sudah diterima semua ya? Apa sudah diisi juga? Sudah diisi belum ya Pak Baria? Pak Dianto, teman-teman? Ada sebagian yang sudah ngisi, sudah ada yang di email juga. Mungkin sebagian belum. Ya. Ya, pertama dokumen mungkin yang kita cocokkan dulu ya dari APL 01 dulu. Sudah tampil belum ya? Belum ya? Filenya belum, Sudah muncul. baru Windows Explorer, Pak. Di saya sudah muncul. Di Bapak Ibu sudah muncul belum? Baru Windows Explorer yang masuk, Pak. Coba ntar ya, saya ulang ya. Oke, sudah muncul. Sudah ya? Oke. Ya, APL 01. Ya. Mungkin pertama-tama yang perlu disiapkan untuk persyaratan dasar sebagai peserta uji kompetensi, yaitu Bapak Ibu untuk mengisi form yaitu APL 01, data pribadi ya, di sini lengkap, ditulis tangan, nama ini, jabatan dan atau tempat perusahaannya, dan di sini dicentang sertifikasi ya. Selanjutnya, ini adalah nama-nama dari unit kompetensi yang ada di SKKNI, yaitu nomor 341 2017. Jadi mengacunya ke situ. Nah, terus untuk persiapan dokumen, ya KTP, ijazah jika yang SMP, tapi berpengalaman sebagai pemandu wisata 5 tahun. Atau yang SMA, sederajat dengan pengalaman 1 tahun, sudah praktek di lapangan sebagai pemandu wisata dan 2 kali. Ya, selebihnya jika tidak ada ijazah, sudah pengalaman kerja 10 tahun sebagai pemandu wisata dan sertifikat pelatihan yang relevan. Artinya pembekalan ini pun juga bisa dianggap sebagai pelatihan. Jadi nanti kalau dari Pak Bianto dengan asosiasinya apa ya Pak Bianto ya? Kita masuk Pamtri. Pamtri ya? Pamtri semua. Pamtri. Dan itu nanti dari Pamtri bisa aja untuk acara ini sebagai pelatihan juga. Lalu CV dan pas foto yang besok harus sudah dilengkapi. Oke, untuk APL 01 clear ya? Nggak ada masalah ya? Oke, selanjutnya untuk materi. Jadi namanya uji kompetensi ini yaitu apa yang Bapak Ibu selama ini sudah lakukan di lapangan, itu nanti kita akan cocokkan dengan apa yang ada di SKKNI. Sudah pada baca belum SKKNI-nya nih, teman-teman? Belum atau sudah? Ya, Belum, ini nggak enaknya gini ya. Saya ngomong semua di mute jadi
nggak bisa komunikasi. Artinya memastikan Belum. kalau namanya uji kompetensi itu Kita mengacu, coba sih dibuka juga nggak apa-apa Pak Bianto, ya, biar ya. langsung kita ada dialog. Yang Ini penting, saya itu untuk bisa buka yang penting jangan ada ini aja suara-suara yang ya, yang mengganggu berisik gitu banget. ya. Kalau yang berisik-berisik ya boleh di mute. Silahkan boleh dibuka teman-teman untuk Jadi kalau mau bertanya nggak apa-apa, langsung aja juga boleh lah. Nah, jadi yang namanya uji kompetensi tentunya semuanya mengacu pada SKNI. Jadi ketika mau Bapak Ibu sekalian mau Jasa SMP diuji hilang kan besok lupa oleh yang di jasa asesor, SMP SMA. nah, Timur dulu aja Pak. 15 ya, menit. jadi udah yang terlalu keras sudah saya langsung mute. jadi saling menjaga aja ya suaranya. Jadi seyogyanya memang sudah membaca-baca lah SKKN ini apa sih unit kompetensi yang ada sebagai pemandu wisata. Kalau di Solo ini teman-teman semua dari Solo semua Pak Bianto? Atau dari ada luar Solo? Campur Jawa Tengah Pak, ada yang dari Brebes juga. Oh, jauh juga ya. Solo Pak. Ya. Kalau Solo Ini yang aja di memang, SKKNI kayak menyusun rencana perjalanan, menyiapkan perangkat, sudah kita langsung share ke grup untuk isinya bentuknya. Master file ya. ya. Jadi kalau di Solo sendiri kan sebetulnya biasanya wisatanya wisata apa kota ya, keraton Iya. atau Sampai Budaya. nggak budaya gitu, nggak banyak kayak di Jogja ya kalau untuk di objek wisata lokasinya ya. Tapi memang Solo juga banyak yang bisa di itu pada pendatang atau wisatawan juga memang banyak yang perlu didampingi. Oke, baik. Jadi kalau untuk pemandu wisata yang disebut kompeten tentunya mengacu kepada SKKNI. Nah, ini kalau dari infografis yang ada dari data statistik di pemerintah, sebetulnya memang setiap tahun itu jumlah wisatawan itu terus meningkat. Ya, tentunya kalau dengan di 2020 ini ya semua anjlok ya. Sudah pasti karena memang kondisi lagi pandemi seperti ini. Tapi secara dasar karena memang Indonesia itu banyak tempat-tempat objek wisata dan banyak budaya, maka potensi wisata di Indonesia itu sangat banyak dan berpeluang untuk sebagai pemandu wisata maupun tour leader dan bisnis travel wisata lainnya itu sangat berpeluang. Nah, di sini walaupun dengan masa pandemi COVID ini, tentunya juga setiap pegiat pariwisata juga harus bersiap-siap juga untuk menyongsong ketika memang bisnis pariwisata ini sudah mulai digalakkan lagi. Nah, apa sih yang dimaksud pemandu wisata? Ya, ini berdasarkan SKKNI. Nah, berdasarkan SKKNI 341 ini, Pak Bianto kayaknya perlu di itu juga nih yang itu ya, suara-suara di manual aja di mute. yang mobil lewat. Kayaknya ada yang lagi di warung nih. Yaitu pemandu wisata adalah seorang yang memandu wisatawan sesuai dengan bahasa yang digunakannya dan memberikan penjelasan tentang budaya, sejarah, alam, dan keanekaragaman hayati di suatu objek wisata. Ya, jadi seorang pemandu wisata memang bertugas menjelaskan tentang budaya. Jadi ketika membawa wisatawan ke satu objek wisata, ya mereka harus bisa menerangkan tentang apa yang ada di objek wisata tersebut, tentang budayanya, sejarah, dan informasi lainnya. Ya, sebagai contoh, kalau Bapak Ibu yang mendampingi wisatawan ke keraton ataupun ke misalnya kalau di daerah Solo kan juga ada yang usaha batik lawean ataupun kan pasti ada sejarahnya atau informasi yang perlu disampaikan ke
para wisatawan. Tidak hanya, oh ini batik dengan harga-harga sekian, tapi kenapa sih dijadikan itu kampung batik? Ya, seperti itu contohnya. Lalu tujuan utama ini untuk menjadi pemandu wisata yang berkualitas, bersaing, dan profesional. Artinya, memang kalau selama ini pemandu wisata yang ada hanya kayak seperti ditugaskan oleh biro travelnya untuk memandu. Selesai ketika diberikan oleh pihak travel, tolong dipandu ya Mas, ini ada tamu untuk jalan-jalan di Solo atau di kota Jawa Tengah lainnya. Akhirnya biasanya itu kan hanya langsung dibawa itu tamunya jalan-jalan, ngobrol-ngobrol, selesai, udahan gitu. Padahal sebetulnya ada persiapan-persiapan, apa sih yang harusnya sebagai standar yang harus diketahui atau dijalankan oleh seorang pemandu wisata. Baik proses pemanduan juga dan juga saat pengakhiran pemanduan. Ya, di sini kalau di SKKNI 341 itu ada 19 unit kompetensi untuk seorang pemandu wisata yang dinyatakan kompeten. Ya, ada 19 ini, ya mudah-mudahan sudah pada baca semua dan sedikit banyak sudah mendalami, memahami atau membuka wawasan. Jadi ketika besok ditanya untuk suruh menerangkan tentang dari unit-unit kompetensi, Bapak Ibu sudah tidak kaget lagi. Ya, kalau dari 19 unit kompetensi ini, saya bisa klasterkan atau kelompokkan. Jadi ada klaster pemandu, ada persiapan pemanduan, nanti juga ada ketika pelaksanaan pemanduan, dan juga mengakhiri pemanduan. Kalau di persiapan pemanduan, saya kelompokkan ada 3 unit kompetensi, yaitu menyusun rencana perjalanan, menyiapkan perangkat perjalanan, dan menyiapkan informasi wisata. Terus kalau yang di kelompok pelaksana pemanduan ini ada yang namanya unit kompetensi memberikan pelayanan penjemputan dan pengantaran, mengomunikasikan informasi, melakukan pemanduan di objek wisata, memimpin perjalanan wisata, melakukan interpretasi dalam pemanduan wisata, lalu mengelola wisata yang diperpanjang waktunya, lalu menangani situasi konflik, mengikuti prosedur kesehatan atau K3 ya, kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja, dan melakukan pertolongan pertama, melakukan kerjasama dengan kolega wisatawan, melakukan pekerjaan dalam lingkungan sosial yang berbeda. Nah, ini ada 11 yang saat pemanduan. Nah, ini yang biasanya memang dialami oleh seorang pemandu wisata. Andaikan belum, nah hal-hal seperti ini akan bisa saja terjadi dan memang sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang pemandu wisata. Nah, setelah proses pemanduan, maka ada mengakhiri pemanduan. Ada 5 unit kompetensi, yaitu membuat laporan pemanduan wisata, melakukan komunikasi melalui telepon, 3 melakukan prosedur administrasi, 4 mencari data di komputer, dan 5 mengembangkan dan memutakhirkan pengetahuan pariwisata. Nah, ini yang semestinya seorang pemandu wisata juga melakukan demikian. Baik, kita lanjut yang ada namanya elemen-elemen di unit kompetensi masing-masing ya. Jadi nanti kan soalnya Bapak Ibu ketika besok diuji oleh asesor, Bapak Ibu juga jadi tidak kaget ketika ditanya tentang unit kompetensi pertama, yaitu menyusun rencana perjalanan. Apa-apa sih yang elemen yang ada dalam rencana perjalanan? Ya, di sini seorang pemandu wisata itu harus mengenali destinasi wisata. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu yang bertugas mendampingi wisatawan ke Tawangmangu misalnya contohnya, tidak mengenali destinasi wisata kan gitu, tidak tahu jalan yang menuju ke sana, tidak tahu nanti tempat pengurusan tiket,
ataupun ada di situ objek-objek fasilitas apa saja yang ada di objek wisata. Nah, ini seorang pemandu wisata juga harus mengenali destinasi wisata tersebut. Lalu mengidentifikasikan kondisi khusus destinasi wisata. Ya, ketika nanti menjelaskan tentang satu objek wisata, ya Bapak Ibu juga tahu apa sih ada kondisi khusus di tempat objek wisata tersebut. Apakah memang ada hal yang ada yang tidak umum, misalnya ada hal-hal yang memang harus dipatuhi oleh pengunjung. Ya sepertinya kan ada tempat-tempat yang memang ada aturan lokal gitu ya. Nah itu yang ada disebut kondisi khusus. Atau tempat-tempat yang ekstrim yang mengandung bahaya, nah itu juga harus mengenai kondisi khusus tersebut. Lalu mengidentifikasikan profil wisatawan. Nah, mengidentifikasikan profil wisatawan ini Bapak Ibu sebagai pemandu wisata juga harus mempunyai yang disebut checklist ataupun passenger list atau daftar wisatawan. Nah, di situ ada profil wisatawan yang Bapak Ibu pegang. Jadi ketika mungkin menjemput tamu entah di bandara, di hotel, ataupun ketika sedang dalam pemanduan, Bapak Ibu sudah tahu nih tamu-tamu saya ini siapa dan usianya berapa, lalu ada kebutuhan khusus kah, gitu kan bisa aja ada yang punya masalah di kakinya atau ada masalah kesehatan, misalnya punya makanan khusus yang harus diperhatikan, atau ada seperti ketika berjalan di objek wisata yang panas, seperti di pantai misalnya, mereka punya keluhan, atau ketika dibawa ke gunung mereka juga bisa alergi, ataupun ada kelemahan fisik lainnya. Nah ini juga seorang pemandu wisata harus mengetahui kebutuhan khusus tersebut. Lalu menyiapkan perangkat perjalanan. Ini unit kompetensi yang kedua. Apa sih persiapan pemanduan ini yang perlu disiapkan dalam perangkat perjalanan? Nah, ini dalam pemandu wisata juga harus nanti bisa menjelaskan perangkat-perangkat apa sih yang harus dibawa. Nah, dalam menyiapkan perangkat ini juga ada dokumen yang memang harus nanti dilampirkan sebagai bukti dukung. Ya, misalnya kalau memandu ke daerah tadi ya, air terjun ya atau gunung, perangkat perjalanan apa sih yang harus dipegang oleh pemandu wisata biasanya kan gitu. Ya kalau di gambar sini kan saya gambar ada toa, apakah memang perlu bawa toa, kan semuanya tergantung nanti bagaimana jumlah dan kondisi di lapangan. Nah ini harus dipersiapkan juga. Lalu menyiapkan informasi wisata. Jadi untuk nanti saat pemanduan kan tentunya ada komunikasi antara pemandu wisata dengan para tamu. Lalu ketika pelaksanaan pemanduan, ada unit kompetensi yaitu memberikan pelayanan penjemputan dan pengantaran. Nah ini bagaimana Bapak Ibu sekalian ketika proses penjemputan dan pengantaran? Ya, di sini ada ketika penjemputan wisatawan, terus menyampaikan informasi, mengantarkan wisatawan dari akomodasi ke tempat keberangkatan dan menyampaikan informasi pada saat keberangkatan. Nah ini elemen-elemennya yang Bapak Ibu bisa jelaskan ketika saat pelaksanaan pemanduan jika memang nanti asesornya menanyakan hal tersebut. Lalu mengomunikasikan informasi, menyajikan informasi dan melakukan interaksi dengan wisatawan. Nah, bisa jadi nanti juga Bapak Ibu sekalian mempraktekkan atau membuat disuruh simulasi apa sih Bapak Ibu yang yang biasa disampaikan ke para wisatawan. Oke, selanjutnya melakukan pemanduan di objek wisata. Nah, ketika sudah sampai di objek wisata, para asesor juga nanya apa yang Bapak Ibu lakukan sebagai pemandu wisata ketika sudah tiba di objek wisata kan gitu. Nah, tinggal dijelaskan seperti 3 poin ini. Ya, pada saat tiba, pada saat pemanduan, dan juga pada saat pemanduan berakhir.
apa sih yang Bapak Ibu lakukan. Gitu kan nggak mungkin dong, begitu nyampe ke objek wisata, oke Bapak Ibu kita sudah sampai, silakan jalan-jalan, nanti bebas aja, nanti pokoknya 2 jam kumpul lagi di sini ya, selesai. Nah kalau gitu sih enak sekali pemandu wisatanya, tidak mendampingi dan tidak menjelaskan tentang keanekaragaman di objek wisata tersebut, jadi tidak bisa menjual informasi tentang kedaerahan. Tapi kalau hanya sekedar mengantar, terus wisatawannya pada jalan-jalan sendiri, terus 2 jam kemudian ngumpul lagi, yaitu sama sebagai namanya tour leader. Ya, kalau tour leader sudah memimpin perjalanan, membawa rombongan, udah dia memang kapasitasnya bukan sebagai penjelas atau yang menginterpretasikan tentang suatu keanekaragaman atau keunikan di objek wisata tersebut. Nah, pada saat melaksanakan pemanduan, kan tour guide itu yaitu pemimpin perjalanan wisata. Nah, di sini bagaimana Bapak Ibu juga nanti menceritakan bagaimana mengendalikan pergerakan wisatawan. Jadi pergerakan dari satu area ke area lain, dari jadwal satu ke jadwal lain. Nah, ini bagaimana sih nanti Bapak Ibu sekalian itu biasanya di lapangan itu seperti apa. Terus yang namanya setiap pelayanan jasa, ya namanya tamu, biasanya kan mereka juga mempunyai ego ataupun karena background yang berbeda-beda, baik background dari ekonomi, sosial, mungkin dia juga sebagai pejabat. Nah, ketika ada pelayanan yang kurang, yang tidak memuaskan mereka, akhirnya bisa timbul suatu konflik. Konflik ini bisa dari wisatawan ke pemandu wisata atau ke travelnya, bisa juga konflik antara si wisatawan dengan wisatawan lainnya dalam satu grup, bisa juga konflik dari wisatawan dengan pengelola objek wisata. Nah, Bapak Ibu sebagai pemandu wisata kan tentunya yang memimpin rombongan dan bertanggung jawab semua kegiatan pemanduan tersebut. Nah, bagaimana sikap Bapak Ibu sekalian ketika terjadi suatu konflik tersebut? Ya, mungkin bisa dibayangkan konflik-konflik apa yang mungkin yang pernah dialami Bapak Ibu sekalian ketika ada keluhan dari pelanggan atau wisatawan. Ini nggak perlu saya sebutkan ya, contohnya pasti Bapak Ibu udah ngalamin juga. Selanjutnya, pelaksanaan pemanduan. Tes, Novianto, masih on. Suara terdengar? Oke. Oke. Saya perlu cross check juga nih. Iya. Takutnya gangguan sinyal, saya ngomong sendiri terus. Nggak nyambung. Bertanya dulu. Ya, silakan Pak. Tadi Ada yang mau bertanya. Hal perbedaan pemandu wisata, tour guide atau tour leader. Secara spesifik dari perbedaan tour leader, tour guide atau pemandu wisata itu apa, Pak? Kadang kita sering menyebut kita sebagai pemandu wisata, kadang kita menyebut diri kita sebagai tour leader. Ya. Sebenarnya, Pak. Oke. Jadi kalau namanya tour leader kan dari bahasanya pemimpin perjalanan ya. Kalau tour guide atau pemandu wisata dia memandu wisatanya kan gitu. Jadi memandu mendampingi wisatawan di objek wisata. Nah, kalau ketika Bapak Ibu misalnya ada yang bergerak di bidang umroh dan haji, travel umroh, nah kan Bapak Ibu sekalian membawa jamaah nih dari bandara ngumpul sampai ke misalnya di Jeddah. Nah, ketika di Jeddah ataupun di Mekah dan ketika mulai ziarah, biasanya kan ada petugas lokal di sana ya yang membantu atau yang mendampingi jamaah. Kalau biasa tour leader itu hanya mendampingi perjalanan dari pindah ke tempat, memastikan di situ semuanya kondisinya aman, terus sudah masuk hotel semua, terus membangunkan wake up passenger ataupun tamu,
Ya, tapi tidak memandu di area objek wisatanya, Pak. Misalnya ketika lagi ziarah ke mana Pasar Kurma atau ke Masjid Kuba misalnya gitu ya. Nah, yang menjelaskan tentang sejarah Masjid Kuba tidak harus tour leader tadi, bisa diserahkan ke pemandu lokal. Ya, kalau tour guide itu sebetulnya mereka yang mendampingi di objek wisata aja. Namun kan kadang-kadang karena satu paket juga oleh travelnya itu, ketika ada tamu yang datang, maka tour guide juga ikut menjemput di bandara, ya ikut mengurus hotel, begitu. Ya, prinsipnya sih pemandu wisata adalah yang menceritakan, memandu di objek wisata seperti itu. Clear ya, Pak? Halo? Halo, Pak. Paham, Ya. Pak. Mengerti. Ya, baik. Sebenarnya kalau ada kerjasama, Pak, juga yang namanya kalau udah antar ASEAN, antar negara, jadi ketika kita bawa rombongan ke Singapura ataupun Kuala Lumpur dan negara lainnya, ada aturan juga bahwasanya si tamu-tamu atau visitor yang datang itu harus didampingi atau harus menggunakan tour guide lokal, begitu. Jadi kalau jalan-jalan ke Turki ataupun ke negara lain, maka sudah ada aturan bersama, ataupun orang negara lain yang masuk ke Indonesia, maka yang menjadi tour guide-nya itu harus orang lokal, harus orang kita kalau di Indonesia, begitu. Jadi itu perbedaannya, tambahan perbedaan. Baik, selanjutnya ketika pelaksanaan pemanduan, yaitu mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja atau K3. Yang namanya setiap profesi pasti ada K3, harus mengacu dan memahami bahkan melaksanakan konsep K3. Ya, adapun pemandu wisata ini juga menerapkan prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja, menangani keadaan darurat, mempertahankan standar penampilan pribadi, dan umpan balik kesehatan. Nah, di sini pemandu wisata juga harus meyakinkan, memastikan bahwasanya kondisi para wisatawan itu dalam semua terlindungi dari sisi kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Memastikan juga di objek wisata tersebut memang sudah memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, dan juga kesehatan. Memastikan kalau di objek wisata tersebut memang ada posko kesehatan, ada posko keamanan, gitu. Nah, terus ketika memang ada hal-hal yang berpotensi terjadi mengganggu keamanan ataupun keselamatan, nah ini sudah bisa dideteksi oleh pemandu wisata, sehingga bisa menjelaskan, mengingatkan ke wisatawan yang dibawa untuk berhati-hati, ya. Atau ketika ada gangguan kesehatan, mereka juga sudah bisa mengetahui di mana tempat untuk melapor tentang untuk bantuan kesehatan. Seperti itu. Lalu, saat pemanduan juga ada melakukan interpretasi dalam pemanduan wisata, ya. Jadi ya menyiapkan cerita-cerita tentang tadi apa-apa sih yang menjadi keunikan dari suatu objek wisata. Nah, selanjutnya ada mengelola wisata yang diperpanjang waktunya. Nah, biasanya kan ketika sudah mulai ada pergerakan pemanduan, terus wisatawan sudah mulai enjoy, ataupun bahkan wisatawan sudah mulai jenuh, nah ini kan mulai ada perubahan dari itinerary atau schedule yang dijadwalkan. Misalnya lagi jalan-jalan di Jogja, dari Parangtritis, mau selanjutnya harus ada ke tempat lainnya, ke Malioboro ataupun kemana ya. Nah, itu si wisatawan ingin berlama-lama di satu tempat tersebut. Mas, tunggu ya, saya masih belum puas nih di sini, saya masih pengen berenang-renang, saya masih pengen selfie-selfie kan gitu. Nah, sedangkan waktu yang ditentukan dalam jadwal yang sudah disepakati ini sudah lewat, yang harus sudah mulai bergerak. Nah, ini kan di situ ada juga ya semacam konflik ataupun ada permintaan yang diperpanjang waktunya.
Nah, bagaimana si pemandu wisata mengkondisikan supaya semua wisatawan tersebut tidak ada yang akhir kecewa. Ya, jadi apa sih yang Bapak Ibu lakukan? Nah, tinggal besok disampaikan ke asesor. Kisi-kisinya seperti itu. Ataupun juga ada ketika perubahan rute. Misalnya ada tempat yang sebetulnya tidak dijadwalkan, gitu. Tapi ternyata wisatawan pernah dengar nih, katanya di sini ada ini, ada tempat yang menarik. Nah, akhirnya ngusul deh, gimana kalau kita mampir ke sini? Nah, di situ kan ada dampak dari rute, dari waktu, mungkin juga nanti dari ada biaya lainnya, gitu kan, menyangkut kendaraan atau ya bahan bakar ataupun nanti harga tiket segala macam. Nah, ini bagaimana seorang pemandu wisata bisa ngedrive ataupun ya mempengaruhi supaya semuanya bisa diterima oleh semua wisatawan. Nah, selanjutnya unit kompetensinya itu melakukan pertolongan pertama. Ya, ini memang ya sedikit banyak, paling tidak memang soal pertolongan pertama ini sudah di-prepare, disiapkan oleh pemandu wisata. Ya, ketika ada suatu darurat, situasi darurat yang membutuhkan pertolongan pertama. Nah, ketika ada insiden, apa sih yang dilakukan selain memberikan pertolongan pertama? Jadi kan termasuk tadi bahwa P3K atau obat-obat yang ringan yang bisa kemungkinan terjadi ya sebuah kemungkinan kondisi yang sakit, tiba-tiba pusing ataupun mules dan lainnya. Nah, pemandu wisata kan yang sudah pengalaman tentunya menyiapkan obat-obatan yang umum. Nah, ketika ada hal yang serius, sebenarnya tidak hanya diketahui di lapangan saja, tapi tetap dilaporkan ke pihak perusahaan ataupun ke travelnya. Ya, seperti itu. Juga melakukan kerjasama dengan kolega dan wisatawan. Kolega ini yaitu ya rekan bisnis. Ya, jadi si pemandu wisata tidak hanya membawa wisatawan ke objek wisata, jalan-jalan selesai, tapi kalau one day trip misalnya yang agak panjang kan nanti wisatawan juga kan akan dibawa ke tempat istirahat, ke restoran. Kalau yang ya juga dengan sisi transportasi kendaraan, nah pemandu wisata ini kan tentunya akan memastikan juga ke rekan bisnis tersebut, bukan hanya urusan dari kantor, tahunya beres, tapi kontak ataupun kepastian kerjasama tadi jangan sampai jadi mengganggu pelayanan kepada wisatawan. Ya, memastikan ini siang ini kita akan makan gudeg di Yujum misalnya gitu ya. Kalau di Jogja ya, kalau di Solo apa ya? Soeharti ya. Nah, itu jangan sampai tahu datang ke restoran sebagai pemimpin yang wisatawan rombongan, ternyata restorannya penuh atau tidak ada makanan atau habis. Nah, ini kan seperti itu harus dihindari, termasuk transportasi juga. Selanjutnya melakukan pekerjaan dalam lingkungan sosial yang berbeda. Ya, unit kompetensi ini juga harus dimiliki wawasan dari pemandu wisata ketika mengunjungi ataupun berinteraksi dengan wisatawan yang dari lingkungan sosial yang berbeda. Jadi melakukan komunikasi dengan wisatawan dan kolega dari berbagai latar belakang dan menghadapi kesalahpahaman antar budaya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian juga sebagai tour guide yang ke daerah-daerah lain yang di Pulau Jawa juga kan tentunya ada nanti berhubungan dengan wisatawan yang kalau ngumpul open tour gitu ya, artinya bukan dari kerjasama dari satu instansi tapi ngumpul berbagai peserta. Nah, ini kan juga ada yang dari Jawa, ada dari Sumatera, Kalimantan, sampai mungkin Indonesia Timur. Nah, kan mereka punya karakter yang berbeda. Nah, ketika membawa wisatawan dari sosial yang berbeda, ya kan itu harus dipahami oleh pemandu wisata. Jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang seolah-olah pakai bahasa kita, tapi buat
mereka wisatawan yang dari daerah lain itu tidak bisa diterima. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Dan juga dengan kondisi di objek wisata tersebut. Ketika ada aturan lokal yang mempunyai sebuah adat ataupun kebiasaan ataupun mungkin sampai ke keyakinan dari di daerah tersebut, tentunya kan sebagai pemandu wisata harus juga bisa memberikan pemahaman kepada wisatawan. Ada misalnya kalau bawa rombongan dari majelis taklim nih ataupun dari rombongan masjid mengunjungi ke daerah ke Bali ya, ke Uluwatu misalnya. Di situ kan setiap pengunjung harus memakai kain ya. Nah, memakai kain kita juga nggak tahu sebetulnya sisi pemahaman kita ini buat apa harus pakai kain disarungin gitu ya, diputerin ke pinggang gitu. Ya kalau dari sebagai mungkin pemahaman agama Islam, wah ini mah syirik nih, enggak perlu pakai kain gini, enggak penting, enggak apa-apa, aman lah. Nah, tapi kan dari sisi budaya lokal, hal tersebut tidak bisa ditolak. Itu semua harus mengikuti aturan lokal ataupun ya disebut kearifan budaya lokal. Nah, sebagai pemandu wisata pun harus bisa menengahi masalah tersebut. Dan sampai jadi terjadi ribut dengan wisatawan, apalagi juga ribut dengan pengelola objek wisata. Nah, tinggal nanti prakteknya, ya kalau saya yang sebagai asesornya sih, ya tinggal apa sih yang Bapak Ibu lakukan ataupun komunikasikan ke wisatawan gitu. Lalu tadi pemanduan sudah kita mengakhiri pemanduan. Di sini membuat laporan pemanduan wisata, membuat laporan kegiatan, membuat laporan keuangan. Ya, jadi setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemandu wisata agar disebut kompeten, maka seorang pemandu wisata juga harus membuat laporan tertulis berupa dokumen tentang apa-apa yang sudah dilakukan. Jadi formatnya bebas. Jadi tinggal di situ disebutkan nanti bagaimana proses pemanduan, pada tanggal berapa, tujuannya kemana, jumlah wisatawan atau jumlah tamu berapa, lalu ditulis laporannya misalnya kondisi sehat, terus jika memang ada biaya yang keluar karena ya namanya operasional di lapangan kan kadang-kadang ada biaya-biaya tak terduga, laporkan juga keuangan kan. Pemandu wisata juga kan ketika memandu dibekali uang operasional juga kan gitu dari travel. Nah, di situ juga ditulis di dalam laporan keuangan. Lalu melakukan komunikasi melalui telepon, menjawab telepon, melakukan panggilan telepon. Nah, ini sebut tentang masalah etika bertelepon ya. Itu bagaimana ketika nanti menelpon, ada telepon dari luar ketika Bapak Ibu sedang memandu. Nah, bagaimana tata keramanya seperti itu. Lalu melakukan prosedur administrasi juga, ya elemennya itu memproses dokumen kantor, membuat naskah surat, memelihara sistem dokumen. Jadi semua pergerakan seorang pemandu wisata itu harus terdokumentasi. Ya tadi ada laporan tadi, termasuk laporan keuangan, maka sampai kantor pun memelihara sistem dokumen, artinya ada filingnya juga dengan benar, dengan rapi. Ya gunanya apa? Ya tentunya kan nama setiap proses kerja itu kan harus di-record, harus disimpan, dan ketika memang nanti ada kasus ke depan, ada keluhan, komplain, ataupun ada pengaduan, nah akhirnya dari dokumen tersebut itulah bisa ditelusur oleh perusahaan, oleh travel. Oh, dulu ini ada dari perusahaan Danal Hadi, katanya ketika jalan-jalan ini ada yang barang ketinggalan, entah kacamata maupun dokumen lainnya. Nah, tolong dong pihak travel diperiksa. Nah, karena pihak travel kan lihat kan dokumennya. Oh dulu rombongan Danal Hadi ini siapa ya yang bawa? Nah, tinggal dilihat. Jadi kalau memang di situ laporannya clear, aman, sehat semua, ya udah beres. Jadi untuk menjawab ketika ada keluhan pengaduan seperti itu, semua bisa
lancar, tidak ada kendala. Lalu mencari data di komputer, ini juga membuka berkas, mendapatkan tentang data ya sedikit tentang ilmu komputer lah. Ya. Nah, terakhir mengakhiri pemanduan, mengembangkan dan memutakhirkan pengetahuan pariwisata. Jadi sebagai tour guide yang profesional juga tidak hanya menunggu-nunggu order dari travel untuk memandu wisatawan, tapi sebagai pemandu wisata yang kompeten juga mereka, Bapak Ibu, harus bisa memutakhirkan atau mengupdate pengetahuan pariwisata. Misalnya di Solo apa aja sih objek wisatanya? Mungkin ada objek wisata yang baru. Nah, itu Bapak Ibu juga kan harus tahu juga. Nah, tinggal bagaimana cara mengembangkan atau memutakhirkan atau mengupdate pengetahuan tersebut. Dari mana sih Bapak Ibu bisa tahu nanti di Solo itu ada tambahan objek wisata, atau di objek wisata tertentu apa saja sih yang mungkin saat ini yang mungkin sudah ada penambah fasilitas atau wahana dan sejenisnya. Nah, itu harus juga melakukan hal demikian. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin cerita ya. Sharing lah mengenai materi yang ada di SKKNI yang nantinya juga itu menjadi bahan uji kompetensi buat Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin untuk materi pembekalan itu yang mengenai pemahaman tentang SKKNI seperti itu. Sebelum lanjut ke satu hal lagi, ada mau ditanyakan, silakan. Untuk apa namanya berkas yang dilampirkan Pak terkait manifest ya, seperti manifest master file seperti itu, walaupun destinasinya tidak nasional tapi internasional bisa Pak? Bisa. Yang penting Bapak Ibu pernah saat memandu tersebut ada dokumen-dokumen tersebut ya, Baik. Dalam ataupun luar negeri. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, sudah muncul ini asesmen mandiri. Halo, sudah muncul belum ya di layar ya? Sudah Pak. Nah, Window Explorer ya. Kalau tidak ada yang nanya tadi soal unit kompetensi tadi yang 19, kita lanjut. Bapak Ibu kan sudah dibagi ini juga ya, apel 02 ya, yaitu asesmen mandiri, penilaian masing-masing. Masih Window Explorer Pak Arif tampilannya. Oh gitu. Belum muncul Pak. Masih muncul. Window Explorer. Oke, saya stop Baru lagi. file. Oke. Yes, sudah. Betul ya. Oke. Ya, jadi sebelum dimulai asesmen juga nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi asesmen mandiri yang mengukur Bapak Ibu sekalian sudah kompeten atau belum kompeten. Ya, tentunya kalau namanya mau uji kompetensi, Bapak Ibu juga harus yakin bahwasanya Bapak Ibu semua kompeten ya. Nah, nanti kalau belum kompeten, Bapak Ibu nggak yakin ya nggak usah ikut uji kompetensi. Ya, namanya uji kompetensi kan, ya Bapak Ibu sekalian ya yakin sudah kompeten. Nanti di kolom K, ini ditulis K jika kompeten ya, bukan dicentang. Ya, ini perintahnya belum diganti nih. Jadi ditulis huruf K. Tadi kan ini asesmen mandiri ini itu unit-unit kompetensi tadi yang saya sudah sampaikan ada 19. Ya, tadi menyusun rencana perjalanan, menyiapkan perangkat, gitu ya. Nah, nanti kan Bapak Ibu kan sudah yakin bahwasanya elemen-elemen tadi juga yang saya sudah sampaikan tadi, Bapak Ibu semua merasa kompeten.
Jadi nanti di sini tulis kak semua. Oke. Terus buktinya apa? Nah ini yang perlu Bapak Ibu juga siapkan nih. Kalau sekarang sudah hari Sabtu, besok itu udah mulai uji kompetensi, ya mestinya sih semua bukti dukung ini sudah disiapkan. Tapi mungkin ya kalau ada kekurangannya ya mungkin dari Pak Bianto sebagai penyelenggara bisa menerima susulan dokumen. Ya, yang pertama bukti dukung ini yaitu laporan persiapan kepemanduan. Ya, ini harus Bapak Ibu semua siapkan. Laporan persiapan kepemanduan artinya ketika mau melakukan perjalanan, seorang pemandu wisata itu sudah membuat atau memiliki laporan persiapan. Isinya apa? Ya memang formatnya bebas ya. Bapak Ibu juga tidak perlu bingung-bingung juga, artinya tidak perlu harus nyari contekan sana sini. Artinya ini sebetulnya harusnya dari pihak travel sudah memiliki, gitu kalau travel yang baik sudah memiliki tentang persiapan dari si travel guide atau pemandu wisata untuk melakukan pemanduan. Ya tentunya isinya persiapan-persiapan itu ya ada bentuknya checklist bisa. Di situ tertera tanggal pemanduan tanggal berapa, tujuannya kemana, berapa packs atau berapa tamu atau pelanggan, terus ada perhatian khusus apa enggak, termasuk perlengkapan. Nah ini juga kan yang kedua ini menyiapkan perangkat perjalanan. Nah ini juga masuk ke dalam di laporan persiapan. Perjalanan perangkat apa aja sih yang mau tujuannya, misalnya ke pantai ataupun ke gunung atau ke sungai atau ke sisi titur, ya tentunya kan pasti ada perangkat perjalanan yang harus disiapkan. Ya, nah itu terus juga masukin ke dalam laporan tersebut. Bisa aja semua perangkat perjalanan itu, misalnya handphone, tawa, bendera travel gitu kan, untuk ngumpulin ke atau saat membawa rombongan. Terus ada mungkin tali, P3K, fluid mungkin juga ya. Nah itu semua dimasukkan item-item itu di laporan persiapan pemanduan. Nanti tinggal tujuannya kemana, kan disesuaikan ya. Tinggal dicentang-centang misalnya gitu ya, yang di laporan tersebut. Nah setelah itu, laporan persiapan itu ditandatangani oleh pemandu wisata, itu Bapak Ibu sekalian. Oke, clear untuk bukti pertama, yaitu ada laporan persiapan ke pemanduan. Nah, terus persiapan, termasuk dalam persiapan itu, seorang pemandu wisata kan juga harus mempunyai bukti itinerary atau agenda, ya, rute-rute dari jam sekian sampai jam sekian ada di mana, jam sekian jam di mana kan gitu, ya, urutan kegiatan. Nah ini juga Bapak Ibu ntar harus buat, nanti dilampirkan. Selanjutnya juga ini kan memberikan pelayanan penjemputan pengantaran. Nah di sini makanya bukti dukung dalam penjemputan atau pengantaran. Di sini selain ada itinerary, ya kan jadwal tadi kan kaitannya juga penjemputan dan pengantaran di bandara atau hotel dan lain-lain, semua masuk ke dalam itinerary. Juga disiapkan bukti dukung berupa passenger list atau daftar wisatawan. Nah, daftar ini jangan hanya sekedar nama ya Bapak Ibu sekalian, tapi memang yang lebih detail. Tadi yang di persiapan pertama tadi mengidentifikasikan profil wisatawan atau yang punya kondisi khusus ya. Jadi passenger list-nya nanti atau daftar tamunya dibuat juga selain nama, tanggal lahir atau usia, terus ada nomor handphone kan. Biasanya kan kalau untuk jika ada sesuatu kan akan dihubungi kan gitu. Nah, terus ada terus juga keterangan mungkin lah. Nah, di situ kan nanti buat tempat ini penumpang tamu
alergi panas atau alergi ikan atau kacang. Nah, ketika nanti di restoran kan jadi sudah mempunyai gambaran, wah ini penumpang lagi, wisatawan ini, tamu ini harus dihindari makanan yang memang ada keluhan. Ya, itu passenger list. Lalu ini komunikasi juga dari itinerary. Nah, sebagai pemandu wisata dari pihak perusahaan atau travel, Bapak Ibu juga nanti harus membuktikan SPT, surat perintah tugas sebagai pemandu wisata. Ya, ketika melakukan pemanduan wisata kan Bapak Ibu kan dalam rangka penugasan dari travel. Nah, Bapak Ibu juga harus sudah memiliki, bahkan ketika memandu juga harus membawa itu surat perintah tugas. Ya, jadi kalau yang belum ada, ya disiapkanlah. Kalau Bapak Ibu sekalian memang yang owner, bahkan ya lebih cepat lagi kan bikin surat perintah tugas yang menerangkan nama Bapak Ibu sebagai pemandu wisata, dan di situ ada tanda tangan dan cap dari travel. Nah, terus bagaimana kalau saya sebagai owner, Pak, sebagai direktur, dan saya yang memandu, masa saya memerintahkan saya sendiri? Ya, kan ada seperti itu juga. Kalau seperti itu, Bapak Ibu sebagai di sini skemanya pemandu wisata, dan Bapak Ibu sebagai owner dari travel, dan Bapak Ibu kan di sini sebagai pemandu wisata ya, sebagai tour guide, SPT tetap dibuat gitu ya. Tinggal yang menandatangani itu atau yang membuat SPT itu bisa saja dari admin travel perusahaan. Jadi bukan dari pimpinan lagi atau bukan dari Bapak Ibu sendiri, tapi tetap yang membuat adalah bidang apa namanya, pokoknya administrasi lah seperti itu. Gunanya apa sih, coba deh Bapak Ibu mungkin bisa sekalian ini menggali buat persamaan persepsi. Gunanya SPT ini apa sih? Silakan, coba ada yang mau diskusi, mau sharing. Gimana, Pak? Yang mau sharing silakan. Kalau SPT ini surat perintah tugas SPT harus dimiliki oleh tour guide. Iya, penunjukan kalau biasanya kan nanti kalau ada sesuatu yang terjadi pada peserta atau yang kita dampingin itu yang bertanggung jawab ya, Pak? Ya. Ada yang bertanggung jawab di situ. Makanya ada penunjukan surat tugas tersebut. Yes. Ada lagi mau nambahin? Ya, biasanya surat SPT itu paling tidak untuk administrasi ya. Itu kan artinya suatu instansi ataupun kita selaku ini ya. Kebetulan saya owner di sini dan sering sekali memberikan surat perintah, kemudian juga dari klien biasanya itu membawa SPT masing-masing yang ditugaskan. Itu sangat perlu karena dokumen itu kan nanti diarsipkan untuk laporan ya. Saya kira itu. Ya. Betul. Oke, betul Bu Kusnul sama Bu Ani. Pertama kalau dari sisi mungkin kalau dibilang GCG ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian, good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik, memang semua harus ada dokumen. Tadi untuk filing, mengetahui nanti ke depan siapa-siapa sih yang bertugas. Juga tadi sama ketika di objek wisata, di tempat objek wisata maupun dalam perjalanan, kadang-kadang kan ya ketika ada suatu kejadian yang akhirnya melibatkan pihak eksternal, pihak luar, misalnya pihak keamanan ataupun pihak dari pengelola, kan siapa nih yang bertanggung jawab gitu kan? Maka petugas harus menunjukkan bahwasanya mereka adalah yang memimpin rombongan dan bisa ditunjukkan dengan surat perintah tugas. Baik, bahkan SPT semua ditandatangani oleh pimpinan ataupun unit dan ada stempel perusahaan. Lalu brosur destinasi wisata. Nah, ini kan juga ketika memandu, kadang-kadang kan namanya situasi di lapangan atau lagi asik gitu kan, akhirnya si pemandu wisata ini tidak kembali ke tugasnya
memberikan informasi tentang wisata. Nah, brosur destinasi wisata ini sebetulnya memang bukan brosur promosi lagi, karena memang sudah sudah berjalan kan proses pemanduan kan gitu. Namun brosur di sini yaitu ada sekilas misalnya kayak gambar objek wisata, terus di situ ada semacam clue-nya tentang apa-apa tentang cerita tentang objek wisata tersebut. Ya, Bapak Ibu ya, paham ya? Artinya misalnya ke brosur Berhenti, Pak Arief. Suaranya berhenti. Jaringannya mungkin, Pak Yanto. Berhenti, Pak. Ntar kita tunggu dulu, nanti kita minta ulangi. Siap. Untuk kacap sendiri, apakah perlu penandatanganan sendiri ya, Pak Yanto ya? Kalau misalnya sebagai kacap untuk legalitasnya gitu kan, itu apakah ditandatanganin sendiri atau bagaimana? Ya bisa, misalnya kacap, nanti timnya salah satu, kalau di SPT ya Bu ya, jadi misalnya nanti yang mau bertugas malah kacapnya sendiri, kan ada tim admin, ya tim admin yang tanda tangan di surat tugas gitu. Untuk di SPT. Jadi misalnya nanti timnya Bu Husnul, timnya yang tanda tangan, mewakili Bu Husnul yang berangkat menjadi pemandunya. Oh baik ya. Kemudian yang destinasi tadi kan kalau kami seperti kalau mungkin di luar negeri misalnya selain umroh, misalnya ke Turki, ke Cordoba itu kan ada untuk brosur destinasinya. Tapi kalau untuk ibadah umroh sendiri kan kita tidak ada brosur untuk destinasi ya Pak. Nah itu yang dilampirkan apa itu Pak? Oke, silakan Pak Arief. Mungkin Pak Arief sudah bisa connect lagi ya. Oke. Ya. Ganti sambungan. Ganti jaringan tadi pakai WiFi, biasa kadang-kadang stabil. Tethering pakai handphone, pakai kuota. Oke, tapi masih nyambung tadi lah maksud Bu Husnul mengenai brosur ini ya. Jadi kalau brosur itu ya prinsipnya sih pegangan aja buat si tour guide, walaupun kayak lagi umroh misalnya Masjid Nabawi apa memang nggak punya narasinya di brosur tersebut, tapi paling tidak kan jadi pengingat tour guide, mau ke wisata ziarah ke mana nih misalkan gitu ya. Iya Pak? Iya, misalnya Jabar Rahmah seperti itu ya Pak ya? Ya, oke. Jadi ketika udah ngeliat turnya ya, ada Jabar Rahmah. Ya. Nggak apa-apa. Yang penting kan itu sebagai pengingat, Jabar Rahmah. Begitu ngeliat di brosur, berarti langsung pikiran si tour guide kan, ceritanya tentang inilah sudah ada dalam benaknya, tinggal dia bisa bercerita. Oh baik. Jadi itu yang untuk membantu proses pemanduan gitu. Jadi brosurnya bisa tadi, walaupun hanya gambar, ataupun ada brosur yang ada keterangan singkat di situ. City tour-nya itu ya, city tour di tempat-tempat sejarah ya. Betul. Baik Bapak, terima kasih. Yang penting nanti bukti brosur tersebut besok itu disiapkan. Terus memimpin perjalanan wisata juga tadi ada itinerary, brosur. Oke, seperti itu. Nah, ini ketika sudah mulai mengakhiri pemanduan, kan di sini yang berkompetensinya membuat laporan pemanduan wisata. Nah, ini bukti dukungnya yaitu laporan harian kepemanduan. Kalau di awal tadi laporan persiapan kepemanduan. Nah, ini sudah selesai membuat laporan harian kepemanduan. Walaupun disebut laporan harian, tapi bisa aja Bapak Ibu yang sudah punya format dari travelnya, bisa aja satu file itu sudah mencakup untuk sehari, 2 hari, 3 hari, misalnya gitu. Atau memang walaupun one day trip, misalnya itu tetap ya istilahnya ada laporan kepemanduan.
Baik. Nah, isinya apa aja ya, bebas tadi formatnya karena memang yang penting kan intinya adalah laporan. Di situ kayak di persiapan ya atasnya itu kan tertera tanggal berapa kan gitu ya. Terus Iya. tujuannya kemana, jumlah fax-nya, terus namanya laporan, Peserta. diceritakan juga laporan jumlah peserta semua komplit. Putus-putus lagi ya, Pak? Oh ya, Enggak, lancar. Suaranya masuk. enggak, Masih aduh, bisa. pakai handphone nih lebih Suaranya. bagus. Tapi malah Cuman lebih jelas, kuota, Pak. Iya, iya, malah jelas cuman ini. kuotanya, Punya saya. kuotanya lebih mantap. Iya, punya ibu itu. Bisa. Ya, jadi laporan tadi prinsipnya berisi jumlah fax, misalnya total ada 50, ya dilaporkan komplit, dalam kondisi sehat, semua tidak ada kekurangan. Terus juga memang tadi ada laporan keuangan juga kan, misalnya memang ternyata ada biaya-biaya apa yang keluar, kan itu juga perlu dilaporkan ke kantor, kan gitu. Ya, seperti itu laporan hariannya, laporan pemanduan. Ya, format bebas lah kalau dari versi masing-masing travel. Baik. K3 ya, ini juga dilampirkan besok bukti dukung SOP-nya K3. Jadi K3 kantor maupun pemanduan wisata. Saya rasa juga banyak lah, sudah ada. Nah, ini prinsip dari uji kompetensi yaitu bukti dukung yang memenuhi unsur PATM ya, yaitu valid, asli, terkini, dan memadai. Ya, valid ini berarti kan memang ada yang memvalidkan. Nah, maksud tadi, anggaplah seperti SPT tadi itu, surat perintah tugas, ya dianggap valid jika memang ada tanda tangan dan stamp kantor ataupun pimpinan. Nah, begitu juga SOP K3, namanya SOP kan itu yang menerbitkan juga sebetulnya dari kantor. Nah, ini juga ada tanda tangan ataupun stamp kantor. Bisa dari unit kayak manajer quality, atau kalau ada yang bahkan HS atau segala macam, yang penting SOP tersebut ditandatangani dan di stamp perusahaan. Ya. Oke ya, clear. Di sini juga kan namanya pertolongan pertama ada insiden, di situ juga termasuk dalam K3 juga. Laporan harian. Untuk P3K-nya dokumentasinya seperti apa ya, Bapak? Maaf. K3-nya. Iya. Namanya SOP prosedur itu kan ada langkah-langkah gitu, step-step yang dilakukan. Misalnya kalau belum ada sih ya memang sekarang sih namanya SOP K3 sih banyak coba juga sih di internet ya. Tapi bisa nyadur dari situ, ataupun memang kalau yang sudah menerapkan hal demikian di kantor, ya memang perlu dibuat. Nggak perlu banyak, nggak perlu sempurna. Namanya kan travel juga kan tergantung dari kegiatan yang dilakukan. Gitu. Iya. Artinya tadi bisa disesuaikan lah gitu. Kalau di kami biasanya seperti ini Pak, gambarannya kan memang untuk tour leader itu dibekali dengan P3K yang seperti obat-obatan secara umum ya. Kemudian ada prosedur di mana keadaan jamaah misalnya terjadi sesuatu itu langsung kita rujuk ke rumah sakit. Nah, nanti seperti apa itu Pak, bentuk SOP-nya? Atau dari SOP kita itu dilampirkan di situ atau bagaimana? Ya, kayak tadi juga bisa seperti itu sih Bu. Artinya ketika SOP tentang kesehatan, jika memang kan step pertama kan tadi Bu, pakai P3K dan obat-obat yang dibawa. Terus yang kedua, jika tamu menderita terganggu kesehatan yang serius, maka dibawa ke pos kesehatan di lokasi gitu. Nah, terus jika memang kondisi lebih serius lagi harus dibawa ke rumah sakit, ya maka ya apa kan gitu yang dilakukan gitu.
ada step-step seperti itu. Yang Baik. simpel-simpel aja, Baik, tidak Bapak. perlu sampai berlembar-lembar gitu. Yang penting ada dari Siap, Pak. pihak travel SOP gitu ya. Nah, itu sampai di situ selesai nih, besok tinggal tanda tangan. Nah, selain tadi dokumen-dokumen yang harus disiapkan buat besok, ada juga dokumen lain ya, mungkin sudah disampaikan, yaitu foto grup. Jadi foto Bapak Ibu sekalian. Kan di sini kan uji kompetensi ini Bapak Ibu sudah sebagai pemandu wisata. Berarti kan Bapak Ibu sudah pernah mendampingi atau memimpin rombongan. Nah, itu ada foto kegiatan. Foto kegiatan, Mbak ya. Kegiatan, Oke. foto kegiatan ya, yang Pak. ada Bapak Iya. Ibu. Mohon maaf ini dokumen sharing screen-nya masuk nggak ya? Tidak, Pak. Belum, ini Enggak ya? tampil Apa Belum masih ada, belum muncul nggak? Belum. belum ada share Nggak screen. muncul. Belum ada, belum. Aduh, tadi gara-gara yang putus tadi nih. Bentar. Iya, saya tadi ngejelasin kirain masih Udah. muncul. Udah. Sudah, Pak? Iya, Sudah. iya, kirain tadi muncul, saya bicara terus. Oke, tadi yang K3 sudah, laporan harian pemanduan sudah ya, udah clear ya di sini. Jadi kita tinggal besok ditandatangani. Selanjutnya yang terakhir dokumen yang memang harus disiapkan itu logbook. Ada logbook ya? Iya, ada. Oke, ini yang perlu disiapin buat besok. Jadi kalau yang belum, ya silakan dicatat, dilengkapi. Surat perintah tugas ditandatangani dan di stamp. Terus laporan persiapan kepemanduan tadi yang di awal, ini juga ditandatangani oleh tour guide. Baik. Itinerary ini jadwal aja, bebas. Baru terus space. Untuk logbooknya baru munculnya Windows Explorer aja Pak Arif. Belum ke file logbooknya. Belum diklik. Belum muncul. Munculnya Windows Explorer munculnya. Screen sharing. Oh, oke. Saya ulang lagi. Ya. Oke, sudah muncul halaman. Oke, muncul ya. Ini list yang perlu dilengkapi. Siap. Ya, tadi itinerary udah, yaitu jadwal, agenda perjalanannya. Lalu yang keempat, passenger list atau daftar wisatawan. Tadi yang sudah saya sampaikan, data yang lebih lengkap, artinya ada usia, ada tanggal lahir, ada nomor HP, dan ada kebutuhan khususnya, mungkin seperti itu. Atau kalau bahkan dari instansi kan biasanya ada jabatan ya, ada pimpinan, ada ya yang level karyawan. Lalu yang kelima, dokumen yang harus disiapkan, laporan harian kepemanduan ataupun ya laporan pemanduan. Nah, ini ditandatangani oleh tour guide, Bapak Ibu. Terus SOP K3 pemanduan. Nah, ini juga dari kantor, ditandatangani sama di stamp kantor. Tadi juga brosur destinasi wisata. Nah, ini bebas saja lah. Yang ada narasi boleh, yang tidak ada nggak apa-apa. Yang penting ya sesuai dengan yang Ibu Bapak ceritakan. Misalnya tadi mau cerita lagi perjalanan umroh atau ke tempat wisata mana, ya brosurnya sesuai juga yang diomongin. Siap. Lalu foto grup, ya tentunya yang ada Bapak Ibu sekalian, ya kan menandakan bahwasanya memang bukti portofolio itu, bukti foto ini juga asli. Bukti fisik ya. Asli berarti Bapak Ibu memang ada di situ kan gitu.
Misalnya Bapak Ibu bicara sedang memandu, tapi fotonya Bapak Ibu nggak ada. Bisa aja kan tinggal browsing dari internet. Ya. Nama logbook ini ya perjalanan atau apa kegiatan-kegiatan yang udah Bapak Ibu lakukan ketika memimpin sebagai pemandu wisata atau sebagai tour leader juga nggak apa-apa. Artinya yang pernah dilakukan mungkin dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, artinya udah berapa kali sih kemana aja sih gitu diurus gitu ya. Udah ada apa gitu ya isinya. Kalau misalnya untuk tour guide tour leader ke mana umroh gitu 14 kali juga semua harus portofolionya 14 data juga Pak. Dan misalnya ke negara di logbooknya aja selama 14 kali sudah perjalanan. Ya, baik. Logbooknya aja 14 kali, kapan, tanggal, kemana, itu sama tamunya siapa, misalnya tamunya. Termasuk yang luar negeri lainnya dicantumkan semua ya Pak? Boleh. Kan itu masih dalam rangka tour guide juga. Tapi kalau untuk dokumen lainnya ya satu aja. Nah, terus logbook ini juga ditandatangani oleh perusahaan. Bisa dilihat dari cap paspor ya Pak ya, kalau kemana-mana gitu. Iya. Bagaimana Pak? Bisa dilihat di paspor tuh loh Pak, yang cap itu kan misalnya sama visa ya, sama visanya ya. Gimana Pak itu? Ya kan logbook ini kegiatan Bapak memandu. Ya bisa aja dilihat dari itu aja SPT. Selama setahun, 2 tahun, 3 tahun ini Bapak Ibu udah bawa grup kemana aja sih? Gitu. Jadi kan bentuknya kan ini matrik gitu ya, artinya nomor 1 waktu kemana, gitu tanggal berapa kemana, bawa siapa, gitu. Iya Pak. Ya. Terus walaupun Bapak Ibu kan misalnya kalau yang freelance itu kan beda-beda travel misalnya, logbooknya tetap aja nggak apa-apa dibuat semua yang Bapak Ibu lakukan, walaupun travelnya beda-beda, nah, tapi tetap di stempel dan tanda tangan itu ya salah satu travel tersebut. Misalnya kalau pernah jadi 10 travel, nggak usah 10-10-nya tanda tangan travelnya, nggak bisa. Iya. Tapi paling nggak itu sudah diakui oleh travel yang terkini, misalnya yang terakhir saat ini. Baik. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Prinsipnya uji kompetensi yaitu ya kan ini Bapak Ibu sudah lakukan semua prosesnya, tinggal ini kan namanya pakai bukti portofolio. Jadi kami tidak, asesor itu tidak menguji ketika Bapak Ibu sedang melakukan pemanduan real di lapangan. Padahal saya sih maunya real di lapangan. Kayak Bu Husnul tadi membawa jamaah ke umroh, oh ya saya bisa ngujinya sambil ikut umroh sekalian. Boleh Pak. Doakan segera dibuka kembali siap. Iya, jadi dokumen-dokumen yang disebutkan 9 item ini nggak perlu, tinggal lihat langsung aja, gitu. Siap. Tapi karena ini ujinya berbasis bukti tidak langsung, yaitu portofolio, jadi ya Bapak Ibu semua ya harus menyiapkan bukti dukung tersebut semua. Baik, itu ya. siap. Baik Bapak, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Baik Pak Bianto, monggo saya serahkan kembali. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi untuk di APL 1, APL 2, logbook, portofolio, dan beberapa persyaratan dokumentasi yang dibutuhkan. Jadi karena di sini juga kita hampir semuanya ada di wilayah itu, baik yang freelance personal, karena ada yang freelance personal Pak yang tidak ikut ke company gitu, ada. Ya. Nanti mungkin bantu untuk gabung ke company gitu ini. Karena yang freelance kan nggak bisa bikin surat, ini surat SPT-nya dari mana nanti? Iya, betul. Ya nanti sambil, karena ada beberapa emang yang kayak di Solo itu kan cukup banyak guide-guide yang sifatnya memang freelance. Karena nggak nyambi travel, nyambi wis pokoknya palu gada Pak, apa lo mau pokoknya gua ada tentang pariwisata gitu ya.
Nanti kita Bisnismen, masih Pak. Ada peluang diambil gitu ya Pak. iya kan Betul. harus selalu seperti itu. Survivalnya kan harus gitu, apalagi masa pandemi ini. Gitu kan. Oke. Terima kasih sekali Pak Arief Supriyadi yang telah memberikan materi pembekalan ya, untuk pembekalan di persiapan kita besok pagi. Dan hari ini sampai dengan nanti malam tentunya kan kita juga persiapan ya, baik kumpulkan dokumen, isi form, Betul. terus Ya. melengkapi persyaratan yang mungkin juga masih belum lengkap. Nah, silahkan nanti di WhatsApp grupnya bisa disampaikan yang kurang kira-kira apa, terus tanya jawab nanti di WhatsApp group juga bisa sambil tanya jawab. Jadi di grup kan ada teman yang di sana, ada Pak Teguh segala, nanti bisa sharing untuk kita saling bantu untuk bisa apa ya istilahnya kalau ada pertanyaan, ada kesulitan bisa sambil saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Baik untuk pertemuan pada siang ini, saya rasa kita cukupkan dari teman-teman. Satu kali lagi kalau masih ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan kaitan dengan hal yang sama pada Pak Arief, silakan langsung. Izin satu lagi Bapak, besok itu apakah sama saya udah kebetulan Alhamdulillah sudah ikut sertifikasi internasional, Tour Leader internasional di 2019. Nah, sudah punya kartu juga, makanya tadi saya akan klarifikasi lagi. Dan untuk besok itu apakah apa ada ujian tertulis juga Pak, seperti yang dulu saya lakukan? Oke, ya. Besok itu ada pertanyaan tertulis yang harus dijawab. Jadi selain portofolio, langsung tanya jawab begitu ya Pak ya? Ada esai. Oh, esai. Pertanyaan Siap. tertulis. Siap. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke. Ada lagi satu pertanyaan, silakan. Satu pertanyaan lagi. Oke, kalau sudah tidak ada, untuk siang ini kita akhiri ya, kita akhiri untuk sesi pertemuan pembekalan pada siang ini. Terima kasih semua kepada wabil khusus kepada Pak Arief Supriyadi, semoga ilmunya menjadi salah satu amal jariah dari beliau dan bersama menjadi pahala yang terus juga, dan untuk kita semoga ilmu menjadi manfaat dan menjadi pintu-pintu barokah yang dibuat lagi untuk kita semua. Allahumma amin. Kita cukup untuk pertemuan kali ini. Amin. Kita akhiri dengan foto bersama dengan salam kompeten. Oke. Boleh dipajang videonya dari salam kompetennya. Ini saya kalau pakai tangan kanan, pakai tangan kiri mencet tombolnya susah soalnya. Oke, salam kompeten. Oke. Baik teman-teman, untuk pada yang ini kita cukupkan. Ini udah lulus nih. Berarti ini udah lulus ini. Dan kita bisa tutup akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakaiannya apa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Ketemu besok. Punya saudara banyak. Ya, besok. Iya, insya Allah. Assalamualaikum. Di grup masih tetap tanya jawab, nanti silahkan di WhatsApp grupnya tetap